Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas lebih lanjut lah untuk auto layout, yang dimana ini sangat berguna sekali ketika kalian membuat UI design atau desain yang lainnya ketika kalian butuhkan gitu. Setelah kita bahas kemarin tentang basic apa saja opsinya auto layout, kali ini kita bakal bahas gimana sih penerapan secara langsung untuk auto layout itu sendiri. Nah, di sini kakak udah siapin contohnya yang udah kakak buat sebelumnya, sebelum kakak record. Nah, ketika kalian sudah menerapkan auto layout di dalam frame kalian, kita bisa lihat sebuah perubahan ketika kita geser-geser nih. Kita punya benda nih, kita geser-geser. Nah, kelihatan kan? Itu akan berubah seperti ini, teman-teman, ketika kalian sudah membuat auto layout. Nah, biasanya kan ketika kalian menggunakan auto layout ini, biasanya kan ada desain untuk desktop, ada desain untuk tablet, sama desain untuk mobile. Nah, itu namanya responsive. Disitulah penggunaan auto layout sangat dibutuhkan untuk membuat desain yang responsif. Begitu, bukan hanya rapi, tapi kita punya desain yang responsif dengan memanfaatkan auto layout. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat ini? Yang pertama, kita buat rectangle dulu teman-teman, atau kita buat wireframe dulu lah bahasa kasarnya. Nah, kita contoh yang di samping aja ya. Nah, seperti ini, wireframe biasa, bukan frame ya, rectangle biasa. Nih, bisa dilihat, rectangle biasa. Nah, terus kita copy nih. Nah, dibikin lagi. Kalau biar nggak bingung, kita ubah aja warnanya, yang paling luar warna putih seperti yang di samping. Nah, kita buat wireframe dulu teman-teman. Nggak pas nggak masalah ya. Nah, teks ya, kalian bisa bikin teks, semisal ini contoh auto layout. Ini nggak kelihatan karena masih putih ya teman-teman. Kita ganti aja, sip. Nah, ini untuk judul teman-teman. Nah, kita samakan aja ukuran font, warnanya kita samakan saja. Ini ukuran fontnya 48 ya, dan ini udah 48. Terus bikin ini nih. Nah, gimana cara bikin ini? Itu sebenarnya simpel aja teman-teman. Kita tinggal tulis saja beginner aja ya, kayak yang sebelumnya. Nah, jangan lupa warnanya bisa kita ganti, bisa pakai eyedropper tool atau pencet I di keyboard. Nah, kita bisa pencet. Nah, ini nih sama nih hijaunya yang ada di dalam sini. Kakak pakai ini aja. Nah, langsung jadi. Oke, gimana caranya membuat seperti ini? Sebenarnya gampang aja. Ya, kita bikin auto layout, shift A atau klik kanan auto layout. Nah, terus ini kan filenya masih kosong nih. Kita buat filenya, kita eyedropper ke sini. Nah, udah kelihatan kan? Gitu teman-teman. Nah, untuk outline-nya sendiri kita samakan, bisa kita copy dari warna ini. Tambahin stroke-nya, terus di paste aja. Nah, ini bisa kita ubah terserah kalian. Kalau kakak prefer di outside. Nah, gitu. Nah, gimana cara manjangin atau mendekin? Nah, kita mainkan paddingnya teman-teman. Padding kiri kanan di sini. Horizontal padding. Nah, tuh udah kelihatan kan? Nah, lalu untuk memberikan radius seperti yang di sini, ya kita tambah radius saja di sini, di appearance. Oke? Terserah kalian mau berapa. Kalau kakak mungkin 100 ya, karena ini kan bentuk bulat aja gitu kan, ellipse, jadi nggak usah diukur-ukur pakai rumus radius. Nah, kan udah jadi teman-teman untuk yang ini sendiri. Nah, terus kita copy aja, tahan Alt atau option kalian. Nah, ini bisa diganti semisal gini, copy lagi auto layoutnya.
Nah, begini teman-teman. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, 3 ini kita select semua. Terus kita auto layout juga. Klik kanan, add auto layout. Nah, udah jadi ya dalam satu auto layout teman-teman. Oke, nah ini mungkin spasinya kita kurangin jadi 4 aja ya, biar nggak terlalu jauh. Gampang kan? Oke, udah jadi tuh. Nah, untuk bintang-bintang sendiri, ini kakak pakai plugin yang namanya Iconify. Bisa dicari ke keyboard kalian, bisa di search aja di plugin. Nah, Iconify. Ini kumpulan icon plugin yang ada di Figma yang sering kakak pakai. Nah, pilih aja salah satunya. Mungkin kakak pilih yang ini ya. Set, langsung aja drag and drop. Oke. Ini pakai berapa? Kita lihat dulu. Ini 32,5. Oke, kita samakan. 32,5. Set. Nah, udah jadi. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita copy dulu. Option atau Alt. Kita select dua-duanya. Kita bikin auto layout. Nah, kalau udah kita bikin auto layout itu bakal mudah banget ketika kalian menduplikasi objek yang ada di dalamnya. Set, set, set. Nah, kan langsung rapi masuk ke auto layout di sini. Gampang kan, teman-teman? Nah, mungkin kalau mau diganti warnanya seperti di samping. Nah, ini udah ada warnanya ya, kakak. Tinggal pencet aja. Nah, ini spasinya mungkin kakak bakal hapus saja. 0. Gitu. Terus ya tulis teks biasa, mungkin kakak copy aja ya dari samping. Gini, copy deh. Oke teman-teman. Nah kalau udah gini, nah cara auto layoutnya, bentar, ini masih ada spasi satu ya. Cara auto layoutnya kita select 2 ini dulu. Nah kita auto layout shift A. Nah ini udah ya. Baru auto layout yang ini kita auto layoutkan dengan yang bintang tadi. Kayak gini, select, terus auto layout shift A. Nah, langsung jadi teman-teman. Easy kan? Begitu. Nah, untuk membuat deskripsinya sendiri, nah ini kakak pakai plugin yang namanya Lorem Ipsum. Langsung aja. Pakai plugin Lorem Ipsum. Nah ini teman-teman, Lorem Ipsum yang biru ini ya. Lorem Ipsum yang biru ini. Nah div riot. Pakai ini mungkin 10 aja ya. Ini bikin deskripsi. Nah kita bisa kurangin intensitasnya. Terus kita ubah ke regular. Kita pakai warna yang ada di sini teman-teman. Kita tinggal copy aja. Set. Nah udah jadi teman-teman gitu. Jangan lupa ini tadi fontnya kakak ganti ke 18 ya. Nah tuh udah kelihatan kan, hampir sama kan. Nah untuk membuat CTA nya itu gampang banget. Nah kita tinggal ini, watch now gini, terus kita auto layout shift A. Kita tambah fill, terus ganti ke hijaunya ini. Nah kita samakan aja di sininya. Atau kalau enggak, kita pakai metode. Nah ini kan belum auto layout nih. Nah, nanti dulu. Ini kita tinggalkan dulu ya teman-teman. Ini bisa kita akhirkan nanti. Oke, lanjut. Kita masuk ke ini untuk penerapan yang intermediate kemarin teman-teman. Kita pakai fill atau hug atau fix gitu. Nah lanjut, kita select ininya dulu. Ini kan udah ya tadi ya. Kita frame luarnya. Nah gini, pencet ini. Pokoknya yang udah kita buat auto layout tadi kita gabung semua teman-teman. Nah kayak gini, terus kayak gini. Nah ini kita shift A atau klik kanan add auto layout. Set. Nah gini teman-teman nanti jadinya. Oke. Kalau enggak, nah ini biar
ada perbedaannya ya. Nih kakak komen Z dulu biar ke Ando. Nah, kalau enggak yang ini kakak bikin cuman 3 ini dulu dan deskripsinya dipisah gitu. Set sama yang ini set. Nah, ini kita auto layout sendiri ya. Nanti deskripsinya sendiri. Set gini. Nih udah auto layout. Nah, lanjut. Ini kan udah ke auto layout nih, 3 objek ini. Terus kita auto layout yang bagian deskripsi juga. Shift A. Nah, biar apa teman-teman? Ketika kalian mau mengubah spasinya itu lebih mudah antara spasi objek atasnya yang 3 ini sama deskripsi ini. Nah, kita kan udah membedakan auto layoutnya tadi. Nah, ketika kita ubah spasinya di sini, nah itu lebih mudah. Enggak semuanya dari semua objek ini kita ubah dan spasinya berubah, enggak. Jadi yang berubah antara objek ini dan objek ini. Nah, untuk yang ini sendiri, nih teman-teman, kita nih ini frame yang 3 icon ini ya, 3 objek ini ya. Nah, kita pilih fill aja teman-teman. Nah, fill ya, jadi dia menuhin kotak yang ada di sini teman-teman. Oke, kita pilih fill, dan ini juga dalamnya kita fill juga teman-teman. Ini kita fill, dan ini juga kita fill teman-teman. Fill. Nah, untuk bagian yang ini, nah bagian yang 3 ini, 3 rounded ini ya guys. Nah, ini kan masih horizontal nih, kita ubah menjadi warp. Itu gunanya apa? Nah, ini kayak yang seperti di contoh. Nah, ini kakak ubah warp, jadi ketika kalian sempitkan area frame itu, nah dia bakal otomatis ngisi yang ke bawah juga. Nah, ini lihat tuh, nah kan langsung ngisi ke bawah dia. Begitu juga yang bintang ini teman-teman, kita bikin warp juga. Ini kita ubah jadi warp. Oke, nah easy kan, simple. Oke, proses yang atas ini kita udah fill dan warp, dan udah di auto layout yang 3 ini. Nah, terus bagian ini kita fill aja juga, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau kurang ya, ini jangan lupa pencet frame paling luarnya teman-teman kalau mau ngegeser gini. Atau kita bisa tunggu, sabar, kita masukin ini nih teman-teman. Nah, jangan lupa, ini kan belum ada pilihan fill nih karena kita belum masukin ke dalam frame. Nah, ketika kita masukin ke dalam frame, set, ini ada opsi fill teman-teman, fill container kayak gini. Nah, kita pencet aja, jadi dia bakal menuhin kontainer yang ada di sini teman-teman. Set, nah kan magic kan. Nah, terus kita samakan aja untuk padding atas bawahnya, kita menggunakan 20 teman-teman, 20 set. Oke, nah bagian ini udah ke auto layout dan udah rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu auto layout lagi untuk objek fotonya. Nah, kita pilih frame paling luar yang udah kita buat tadi, auto layout. Kita select kotaknya ini, terus kita auto layout, shift A atau klik kanan auto layout. Gini teman-teman. Nah, terus ini kan masih fix nih teman-teman. Kita ubah jadi fill juga teman-teman. Set. Nah, kan. Jadi dia menuhin kotak yang ada di sini. Oke, gitu teman-teman. Easy kan? Nah, ini udah fill juga teman-teman. Jadi ketika kita udah membuat semuanya, ya udah, yang terakhir kita auto layout juga. Easy. Like this, terus atau kita langsung select aja deh semuanya. Gini. Langsung auto layout lagi, shift A. Nah, ini udah jadi teman-teman. Cuman sebelum kita cek atau sebelum kita geser-geser, sebaiknya kita cek dulu teman-teman. Nah, work nggak kira-kira auto layout yang udah kita buat awal tadi? Coba ya kakak geser-geser. Nah, belum work kan teman-teman. Nah, karena apa? Coba kita lihat ke dalam lagi. Nah, ininya emang udah fill. Nah, coba. Nggak perlu, ini nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu diganti.
emang udah fill, cuman kita lihat di sininya teman-teman. Nah kan, di frame ini ternyata yang masih acak-acakan teman-teman. Bisa diubah aja menjadi fill juga. Set. Nah, ini kenapa bisa keluar seperti ini? Nah, ini teman-teman. Kita ubah aja ke hak yang horizontalnya. Jadi dia ngikat yang ada di dalamnya. Nah, udah deh. Tuh kan? Jadi kan, nah kalau mau masukin gambar, ya kita tinggal pakai gambar aja. Mungkin kakak mau pakai gambar ini ya. Nah, kita hapus aja ini. Nah, udah. Mungkin kita samain aja ya. Kita tambahin radius. Yang ini tadi kakak pakai 7. Yang luarnya, paling luarnya kakak pakai 15. Nah, udah teman-teman. Udah jadi untuk auto layout kalian. Nah, kakak cuma ngasih tahu sekedar itu aja ya. Nanti selain itu boleh kalian explore sendiri biar skill kalian nambah. Ya pergunakan waktunya lah untuk belajar Figma karena masih banyak PR kan. Kita juga belum buat desain sistem. Oke, itu. Nah, kakak geser-geser berubah karena semuanya udah auto layout. Oke, itu aja teman-teman seputar auto layout ya. Nanti selebihnya kalian bisa belajar sendiri untuk eksplorasi sendiri, cari-cari tahu sendiri biar skill kalian bertambah, meningkat dan meningkat terus. Gitu. Jadi berproses. Oke, thank you udah nyimak video ini sampai selesai. Yang niat untuk menyimak dan niat untuk bisa, kakak apresiasi buat teman-teman. Oke, thank you. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.